Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Jusairi Fisika bekerja sama dengan Sakuvindo Kinaria. Satu hati, satu visi, satu profesi. Sahabat fisika yang kami muliakan, pada kesempatan yang terakhir ini tentang alat optik, kita akan membahas tentang alat optik bagian kelima, yaitu kamera. Pembahasan tentang kamera masih di dalam kerangka KD yang sama, yaitu KD 3.11, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Indikator yang dimunculkan dalam sesi terakhir ini yaitu menganalisa tentang prinsip pembentukan bayangan dan pembesaran pada kamera. Sahabat fisika, pembahasan tentang kamera masih dalam ruang lingkup pembahasan tentang alat optik. Seperti tadi sebelumnya, untuk mengingatkan lagi bahwa alat optik itu adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya dalam prosesnya. Alat optik ini dibagi menjadi dua, ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan. Yang alami misalkan mata kita, sedangkan yang buatan termasuk di dalamnya adalah kamera. Maka untuk lebih jauh, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada pembelajaran tentang kamera. Di sini terdapat gambar kamera memiliki bagian-bagian dan fungsinya sebagai berikut. Pada kamera ada lensa. Lensa ini hampir mirip fungsinya dengan lensa mata kita, bahwa lensa pada kamera ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang jatuh tepat pada film. Bayangan yang terbentuk adalah bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua ada ring finder. Ring finder ini pada kamera adalah berfungsi untuk mengatur jarak agar bayangan yang dihasilkan selalu jatuh tepat pada film. Sedangkan yang ketiga, diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur besar kecilnya apertur. Sedangkan apertur sendiri adalah berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kamera. Apertur bisa diukur dengan angka f4, f5, dan seterusnya. Artinya semakin besar angkanya, aperturnya semakin kecil. Dan di bagian yang terakhir pada kamera ada film yang fungsinya tidak lain hampir sama dengan retina kalau di mata. Jadi fungsi film di sini adalah untuk menangkap dan merekam gambar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa. Sahabat fisika sekalian, kalau tadi sudah kita sebutkan bagian-bagian kamera, sekarang bagaimana sih proses pencahayaan atau proses terjadinya bayangan pada kamera? Saya buat ilustrasi di sini, ada sebuah gambar. Untuk memperoleh bayangan yang diinginkan tepat jatuh pada film, maka kalau seumpama benda itu tidak pas, maka harus diatur posisinya. Sebagai contoh, gambar yang satu ini. Gambar satu ini menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh kamera berada di depan film, ya. Bagaimana caranya? Ya, findernya kita atur, ya. Kalau findernya sudah kita atur, maka dengan memutar ini maka diharapkan nanti bayangan tepat jatuh pada film.
Begitulah sahabat fisika proses atau gambaran singkat tentang kerja kamera. Jadi sahabat fisika, secara garis besar prinsip kerja kamera dapat saya utarakan sebagai berikut. Yang pertama, objek yang hendak difoto pada kamera harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, maka cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa kamera. Jadi lensa kamera akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangannya yang tepat jatuh pada film dengan jelas, maka diletakkanlah lensa dengan cara menggeser, mendekati atau menjauhi sehingga jatuhnya bayangan nanti tepat pada film. Kalau kita amati, sebetulnya tidak beda jauh dengan proses yang berada pada alat optik mata kita. Ya, di sana tentunya terdapat kesamaan antara prinsip kerja mata dengan kamera, bahwa kalau di kamera itu retina ini untuk mata, sedangkan kamera di sana diwakili oleh film kamera. Jadi kesamaan antara mata dan kamera bisa saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kamera dengan mata sama-sama memiliki satu lensa. Sedangkan untuk mengatur cahaya, pada mata yang berperan adalah pupil. Sedangkan pada kamera yang berperan adalah diafragma dan apertur. Sedangkan tempat bayangannya, kalau di mata itu bayangan jatuh tepat pada retina, maka pada lensa, pada kamera bayangan jatuh pada film. Dari kedua keterangan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan antara prinsip kerja mata dengan prinsip kerja kamera. Bagaimana persamaan kamera? Persamaan kameranya tidak jauh berbeda dengan persamaan yang ada pada alat optik lainnya seperti mata. Bahwa besarnya seperfokus tidak lain sama dengan seper jarak benda ditambah seper jarak bayangan. Sedangkan pembesarannya tidak lain adalah jarak bayangan dibagi jarak benda, atau dengan bahasa lain sama dengan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Kalau begitu, apa sifat bayangan yang dihasilkan oleh kamera? Sifatnya adalah bayangannya sejati diperkecil dan terbalik. Ada sedikit tambahan pada pembahasan tentang kamera, yaitu tentang ukuran bukaan diafragma. Pengaturan ukuran diafragma diperlukan agar diperoleh cahaya yang cukup sehingga hasil gambar yang dihasilkan adalah baik. Maka besar ukuran bukaan diafragma dapat dirumuskan seperti gambar, bahwa f-stop itu sama dengan f per d. F-nya itu adalah panjang fokus lensa, sedangkan D-nya adalah diameter bukaannya. Sedangkan f-stop sendiri merupakan ukuran bukaan diafragmanya. Baiklah sahabat fisika, setelah kita panjang lebar membahas tentang kamera, sebetulnya tidak ada hal yang terlalu istimewa di dalam pembelajaran tentang kamera ini, karena hampir prinsip yang sudah kita pelajari pada mata
hampir memiliki kesamaan pada kamera. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Contoh soal ini bisa dilihat pada buku pintar tentang kamera. Contoh soal tentang kamera ini bisa dilihat pada buku yang tersedia. Di sana ada jarak fokus lensa sebuah kamera adalah 50 mm. Sedangkan diameter bukaan kamera adalah 25 mm. Kamera tersebut diatur untuk memfokuskan bayangan benda pada jauh tak terhingga. Pertanyaannya, berapa jauh lensa kamera harus digeser agar dapat memfokuskan bayangan benda yang berada pada jarak 2,5 meter. Yang kedua, berapa ukuran bukaan diafragma kamera tersebut agar diperoleh gambar yang bagus. Sahabat fisika, kalau kita lihat di sana sudah jelas bahwa kamera ini memiliki panjang fokus sebesar 50 mm dan diameter bukaannya yaitu di besarnya adalah 25 mm. Kalau untuk mengamati benda yang jauh tak terhingga, maka SU-nya sama dengan tak terhingga. Karena bendanya jauh tak terhingga, maka bayangan yang dibentuk pasti sama dengan jarak fokusnya. Berarti bayangan yang dibentuk sejauh 50 mm. Sekarang, kalau kamera tadi dipergunakan untuk melihat benda yang jaraknya 2,5 meter, maka harus diapakan supaya diperoleh gambar yang bagus? Jawabannya adalah yang pertama, kita rubah dulu jarak bendanya dalam satuan milimeter. Kenapa? Ini untuk mempermudah kita saja karena jarak fokusnya dalam satuan milimeter. Setelah SO-nya kita rubah menjadi 2500 mm, sementara jarak fokusnya adalah 50 mm, maka bayangan yang terjadi adalah jarak fokus dikalikan SO dibagi SO min F. Aplikasi rumus ini sebenarnya berasal dari rumus biasa 1/F sama dengan 1/SI ditambah 1/SU. Kalau kita bikin penyebutnya sama, F dikalikan SU, maka diperoleh SO min F. Sehingga kalau SI-nya saja tinggal kita balik sama dengan F kali SO, SO min F. Setelah komponen-komponen ini kita masukkan SO dan F-nya, maka diperoleh bahwa SI-nya sama dengan 51,02 mm. Artinya apa? Artinya bahwa lensa harus digeser sejauh 51,2 dikurangi 50 atau sebesar 1,0 mm. Saya pikir sudah jelas keterangannya ya. Jadi supaya kita memperoleh bayangan yang kita inginkan, maka dengan kondisi yang berbeda kita harus menggesernya, entah itu mendekati atau menjauhi sesuai dengan hasil perhitungan kita. Yang kedua, kalau ditanya berapa bukaan diafragmanya, dari soal sudah dijelaskan bahwa jarak fokusnya sama dengan 50 mm, sementara diameternya
adalah 25 mm, maka bukaan diafragmanya tidak lain adalah F per D sama dengan 50 dibagi 25, maka sama dengan 2. Artinya bahwa lensa ini bisa dioperasikan dengan lensa yang diatur pada posisi F per 2. Sahabat fisika, itu tadi adalah sekecil gambaran penjelasan tentang kamera beserta besaran-besaran yang kita tentukan. Tentunya dalam pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyempurnaan perlu sahabat fisika peroleh dari beberapa sumber yang relevan dengannya. Akhirnya saya bisa ucapkan moga-moga apa sedikit yang saya utarakan ini bermanfaat, ya, ada guna dan manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.